Pada awal abad pertama Masehi, dunia berada dalam satu tarikan napas. Kota ini bukan hanya sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kekuatan, kecerdasan, dan ambisi manusia yang mencapai puncaknya pada masa itu. Abad pertama dimulai dengan bayangan besar seorang pemimpin yang telah mengubah arah sejarah, yaitu Augustus. Ia bukan hanya seorang kaisar, tetapi seorang arsitek peradaban yang berhasil mengubah kekacauan republik menjadi kekaisaran yang stabil dan terorganisir. Di bawah kepemimpinannya, dunia memasuki masa yang dikenal sebagai Pax Romana, sebuah era damai yang memungkinkan perdagangan berkembang, kota-kota tumbuh, dan kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur. Jalan-jalan dibangun menghubungkan wilayah-wilayah jauh, memungkinkan orang, barang, dan ide bergerak dengan cepat melintasi kekaisaran yang luas. Namun di balik ketenangan itu, kekuasaan Romawi terus meluas dengan kekuatan militer yang luar biasa. Pasukan Romawi tidak hanya dikenal karena keberanian mereka, tetapi juga karena disiplin dan kecerdasan mereka dalam membangun. Setiap wilayah yang ditaklukkan tidak hanya dikuasai, tetapi juga diubah menjadi bagian dari sistem besar yang terintegrasi. Bahasa Latin mulai digunakan, hukum Romawi diterapkan, dan bangunan-bangunan megah berdiri sebagai tanda kehadiran kekaisaran. Dunia seolah bergerak dalam satu sistem besar yang terpusat di Roma. Tetapi, tidak semua orang menerima kekuasaan itu dengan mudah. Di berbagai wilayah, perlawanan terus muncul. Meskipun seringkali berhasil ditekan oleh kekuatan militer Romawi, ketegangan ini menjadi bagian dari dinamika kekaisaran yang terlihat kuat di luar, namun menyimpan gejolak di dalam. Di tengah kejayaan tersebut, sebuah peristiwa besar mengguncang jantung kekaisaran. Pada tahun 64 Masehi, kota Roma dilanda kebakaran hebat yang melahap sebagian besar wilayahnya. Api menyebar dengan cepat, menghancurkan rumah, pasar, dan bangunan yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Kepanikan melanda, dan dalam kekacauan itu muncul sosok kaisar yang penuh kontroversi, yaitu Nero. Banyak yang menuduhnya sebagai dalang di balik kebakaran tersebut, meskipun kebenarannya tidak pernah sepenuhnya terungkap. Dalam upaya mengalihkan perhatian publik, Nero menuduh sekelompok kecil yang saat itu belum dikenal luas sebagai penyebabnya, yaitu komunitas Kristen awal. Dari sinilah dimulai salah satu periode penganiayaan yang kelak menjadi bagian penting dalam sejarah agama. Sementara itu, jauh dari pusat kekuasaan Roma, di sebuah wilayah bernama Yudea, muncul seorang tokoh yang ajarannya akan melampaui batas-batas kekaisaran, yaitu Yesus Kristus. Ia tidak datang dengan pasukan atau kekuasaan politik, melainkan dengan pesan sederhana tentang kasih, pengampunan, dan harapan. Namun justru, karena kesederhanaannya, ajaran ini dianggap mengancam tatanan yang ada. Ia dihukum mati dengan cara penyaliban, sebuah metode yang digunakan Romawi untuk menghukum pelanggar berat. Akan tetapi, kematiannya tidak mengakhiri pengaruhnya. Para pengikutnya terus menyebarkan ajaran tersebut, bergerak dari satu kota ke kota lain, menyusup di tengah-tengah kekaisaran yang luas. Seiring berjalannya waktu, kekaisaran Romawi terus berkembang, mencapai tingkat kemajuan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kota-kota besar menjadi pusat perdagangan dan budaya. Sementara teknologi dan sistem administrasi semakin berkembang. Namun, di balik semua itu, kekuasaan yang besar mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Intrik politik di dalam istana menjadi semakin sering terjadi. Perebutan kekuasaan tidak jarang berujung pada pengkhianatan dan pembunuhan. Beberapa kaisar naik tahta bukan karena warisan yang damai, tetapi karena konflik yang berdarah. Romawi pada abad pertama adalah gambaran tentang puncak kejayaan manusia, tetapi juga peringatan tentang batas kekuasaan itu sendiri. Ia menunjukkan bagaimana sebuah peradaban bisa tumbuh begitu besar, menyatukan berbagai bangsa di bawah satu sistem, namun tetap tidak lepas dari konflik internal yang perlahan menggerogoti fondasinya. Menjelang akhir abad pertama, kekaisaran masih berdiri tegak dan tampak tak tergoyahkan. Namun di bawah permukaan, perubahan sedang terjadi. Ajaran baru terus berkembang. Ketegangan di wilayah-wilayah jajahan mulai meningkat, dan dinamika politik di pusat kekuasaan semakin tidak stabil. Semua ini menjadi tanda bahwa meskipun abad pertama adalah masa kejayaan,
Ia juga merupakan awal dari perubahan besar yang akan datang. Dalam keheningan sejarah, abad ini meninggalkan jejak yang tidak pernah benar-benar hilang. Dari hukum hingga budaya, dari jalan-jalan batu hingga ide-ide besar tentang kehidupan dan kepercayaan. Warisan Kekaisaran Romawi terus hidup hingga hari ini. Dan di balik semua itu, tersimpan sebuah pelajaran bahwa kekuatan terbesar di dunia pun tidak pernah benar-benar abadi.